Renungan Pagi, Yesus nama di atas segala nama oleh Ellen G. White, 22 Juni 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar kami berjalan di dalam Yesus. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini, tanggal 22 Juni tahun 2024, berjudul Pemimpin Ilahi. Ayat inti terdapat dalam Yesaya 30 ayat 21 yang berbunyi, "Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri." Mereka yang berusaha meneruskan pekerjaan dengan kekuatannya sendiri pasti akan gagal. Pendidikan saja tidak akan membuat seseorang layak mendapat tempat dalam pekerjaan, tidak akan memungkinkan dia memperoleh pengetahuan tentang Allah. Simaklah apa yang Paulus katakan mengenai hal ini. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan perkataan hikmat, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, "Aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan." Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Melalui masa-masa kegelapan yang berturut-turut, di tengah-tengah kekafiran, Allah mengizinkan manusia untuk mencoba menemukan Allah dengan kebijaksanaan mereka sendiri, bukan untuk menunjukkan ketidakmampuan mereka demi kepuasannya, tetapi agar manusia sendiri dapat melihat bahwa mereka tidak dapat memperoleh pengetahuan tentang Allah dan Yesus Kristus anaknya, kecuali melalui pernyataan firman-Nya oleh Roh Kudus. Ketika Kristus datang ke dunia, pencobaan tersebut telah dicoba sepenuhnya, dan hasilnya membuktikan bahwa dunia melalui hikmat tidak mengenal Allah. Bahkan di dalam gereja, Allah mengizinkan manusia untuk menguji kebijaksanaan mereka sendiri dalam hal ini, namun ketika krisis terjadi karena kesalahan manusia, Allah telah bangkit dengan perkasa untuk membela umat-Nya. Ketika gereja direndahkan, ketika pencobaan dan penindasan menimpa umat-Nya, kita secara lebih melimpah meninggikan mereka melalui tanda pembebasan. Ketika guru-guru yang tidak setia datang ke tengah-tengah umat, kelemahan terjadi, dan iman umat Allah tampaknya melemah. Tetapi Allah bangkit dan membersihkan tempat pengirikannya. Ada kalanya kemurtadan masuk ke dalam diri kita, ketika kesalehan tidak dipedulikan oleh orang-orang yang seharusnya mengikuti pemimpin ilahi mereka. Ada berhala di dalam dan ada berhala di luar. Tetapi Allah mengutus penghibur untuk menginsafkan dosa, agar umat-Nya diperingatkan akan kemurtadan mereka dan ditegur karena kemunduran mereka. Ketika perwujudan kasih-Nya yang lebih berharga diakui dan dihargai dengan penuh syukur, Tuhan akan mencurahkan balsam penghiburan
dan minyak sukacita. Dikutip dari Fundamentals of Christian Education, halaman 196 dan 197. Demikianlah pembacaan renungan pagi kita pada hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Selamat Sabat. Dalam doanya kepada Bapa, Yesus berkata, Yohanes 17 ayat 11 berbunyi, "Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita." Ini adalah bagian dari doa Yesus kepada Bapanya dalam Yohanes pasal 17. Yesus berdoa agar umatnya menjadi satu, sama seperti Yesus dan Bapanya satu. Kata kita dalam doa ini adalah tentang Bapa dan anaknya. Tidak ada yang lain. Kesatuan yang bagaimana yang Yesus maksudkan? Kita baca ayat selanjutnya yang terdapat dalam Yohanes 17 ayat 21 dan 23 yang berkata, "Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku." Kemudian ayat 23 menyatakan, "Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku." Perkataan Yesus dalam Yohanes 17 ayat 21 ditekankan kembali dalam ayat 23. Persatuan yang Yesus maksudkan adalah persatuan yang seperti dirinya dengan Bapanya, dan Bapanya di dalam dirinya, dan dia di dalam Bapanya. Itu sebabnya Yesus berkata agar mereka juga di dalam kita, yaitu di dalam Bapa dan anaknya. Jadi, saat menerima Kristus tinggal di dalam kita, maka hal itu sama dengan menerima Bapa tinggal dalam kita. Sebab Bapa sudah terlebih dahulu tinggal di dalam anaknya. Mengapa kebenaran ini perlu kita segarkan kembali? Karena ayat inti renungan hari ini berkata dalam Yesaya 30 ayat 21, "Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri." Dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Namun bila kita perhatikan dalam versi King James dikatakan, "This is the way, walk ye in it." Artinya, inilah jalan, berjalanlah di dalamnya. Itu sebabnya Alkitab terjemahan Indonesia Modern Bible menuliskan hal yang sama, yaitu inilah jalan, berjalanlah di dalamnya. Nah, apa atau siapakah jalan yang dimaksudkan? Yohanes 14 ayat 6 berkata, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jalan yang dimaksudkan adalah Yesus Kristus, Anak Allah. Dan kita dinasihatkan untuk berjalan di dalam Yesus. Sebab Yesuslah pemimpin ilahi kita. Kita tidak sekedar mengikut Yesus, tetapi tinggal di dalam Yesus. Oleh tinggal di dalam Yesus, maka itulah wujud pengakuan kita bahwa Yesuslah pemimpin kita. Sebab bukan kehendak kita lagi yang jadi, tetapi kehendak Yesus. Dan untuk itu kita harus mau tunggu dan dengar Yesus bicara. Thoughts from the Mount of Blessing, halaman 117, paragraf 2, berkata, "Kita akan menunggu untuk tangannya memimpin kita. Kita akan mendengarkan suaranya yang mengatakan, 'Inilah jalan, berjalanlah di dalamnya.'" Kita perlu belajar untuk tunggu. Sering kita tergesa-gesa dan terburu-buru, yang akhirnya kehendak kita yang jadi.
tunggu agar kita dapat belajar mendengar suara Yesus dalam hati kita yang berbicara, "Inilah jalan, berjalanlah di dalamnya." Nah, setan pun tidak tinggal diam, saudaraku dalam Tuhan. Setan berusaha agar umat-umat Allah tidak mendengar suara Yesus, Sang Pemimpin ilahi kita. Bagaimana caranya? Ingat kembali kutipan berikut ini yang terdapat dalam Reflecting Christ, halaman 21, paragraf 3. Alasan mengapa gereja-gereja lemah dan sakit-sakitan dan siap untuk mati adalah bahwa musuh telah membawa pengaruh yang sifatnya mengecilkan hati untuk ditanggungkan kepada jiwa yang gemetar. Dia telah berusaha untuk menutup pandangan mereka dari Yesus sebagai penghibur, sebagai yang menegur, yang memperingatkan, yang menasihati mereka dengan mengatakan, "Inilah jalan, berjalanlah di dalamnya." Inilah cara setan menghalangi umat-umat Allah agar tidak berjalan di dalam Yesus. Setan menipu umat Allah dengan mengatakan bahwa Sang Penghibur itu bukan Yesus. Setan tawarkan oknum lain yang bukan Yesus. Dan hal ini membuat umat Allah jadi lemah, sakit-sakitan, dan siap untuk mati. Jadi, saudaraku, ingat, kalau ada yang mengajarkan bahwa penghibur itu bukan Yesus, maka ajaran itu dari setan. Tinggalkan. Tentang penghibur, Roh Nubuat menekankan kembali dalam kutipan berikut ini dan menghubungkannya dengan Yohanes pasal 17 yang berisi doa Yesus. Manuskrip 1 tahun 1903 paragraf 13 berkata, "Biarlah mereka mempelajari Yohanes pasal 17 dan belajar bagaimana berdoa dan bagaimana menghidupkan doa Kristus. Dialah Sang Penghibur. Dia akan tinggal di dalam hati mereka, membuat sukacita mereka penuh." Yohanes pasal 17 adalah doa Yesus kepada Bapanya, dan Roh Nubuat dengan jelas menyatakan bahwa Yesuslah Sang Penghibur. Yesuslah yang tinggal dalam hati kita. Bagaimana caranya? Melalui kehadiran Roh-Nya. Jadi, penghibur itu bukan oknum lain, tetapi Yesus Kristus itu sendiri yang hadir melalui kehadiran Roh-Nya. Inilah maknanya berjalan di dalam Yesus dan menjadikan Yesus pemimpin ilahi kita dalam hidup kita. Karenanya renungan hari ini berkata dalam Jesus Name Above All Names, halaman 185 paragraf 4. Ada berhala di dalam dan ada berhala di luar, tetapi Allah mengutus penghibur untuk menginsafkan dosa, agar umatnya diperingatkan akan kemurtadan mereka dan ditegur karena kemunduran mereka. Karenanya, relakan hatimu, agar Yesus bersihkan dari segala berhala, supaya Yesus bertahta dan pimpin kita dalam hati kita, hingga kita berjumpa dengan Dia saat Dia datang kedua kali, dan itu tidak lama lagi. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran yang menguatkan pada pagi hari ini. Pekabaran yang mengingatkan kami untuk berjalan di dalam Yesus. Dan satu-satunya cara adalah dengan menerima Kristus tinggal dalam hati kami. Karenanya, tolong kami ya Bapa. Karuniakanlah roh anak-Mu dalam hati ini, dan biarlah semua kami yang percaya mau buka hati agar Kristus masuk dan bertahta dalam hidup ini, sehingga hidup kami diubahkan menjadi serupa dengan Dia, dan pada akhirnya saat Yesus datang kedua kali, kami semua layak untuk menerima keselamatan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.